keberkahan itu dimulai dengan qiyamul lail wa salatil jamaah. Ya. Keberkahan itu dimulai kepada orang yang bangun di malam hari dan yang bangun salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai witir. Maka kata Imam Sya'rani, jika ingin tidur malamnya dalam keadaan berkah cinta Allah, maka berwitirlah. Bisa berwitir sebelum tidur, bisa berniat witir sebelum tidur. Maka siapa saja yang berniat witir sebelum tidur, dia tidur dalam cinta kepada Allah. Dan kalau dicinta Allah namanya apa? Wali. Jadi wali Allah itu mudah. Antum jaga witir setiap malam, ketinggalan, kelupaan, ketiduran, diqadha. Seperti Nabi mengqadha salat witir. Bahkan Nabi mengqadha salat rawatib. Satu kali ba'da subuh di salat kitab Sahih Bukhari disebutkan. Dan ini hadisnya banyak. Beliau ba'da salat subuh, salat lagi 2 rakaat. Sahabat bingung. Apakah salat subuh bertambah menjadi 5 rakaat? Karena Nabi salat 3+1 setelah subuh. Maka Nabi menjawab, la, tidak. Tapi aku tertidur dari wirid malamku. Apa wirid malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qiyamul lail, salat witir. Jadi mau jadi wali Allah, mau jadi kekasih Allah, jaga salat witir. Lalu Nabi mengatakan mengenai salat subuh, al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku fi bukuriha, yang bangun di awal hari. Dan ini adalah awal hari. Maka orang-orang yang hadir pagi ini pasti diberkahi. Ini adalah garansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Taib. Kajian kita temanya apa? Kearifan, memahami sunnah dan bid'ah. Kenapa judul ini saya kemukakan di mana-mana? Karena banyak orang tidak arif memahami sunnah dan bid'ah. Sehingga kajian sunnah dan bid'ah tidak lagi membawa keberkahan, tapi membawa perpecahan. Nah, kita tidak mau itu. Kita maunya islah bainan nas, bainal mu'minin. Kita mau islah. Islah itu bukan berarti sama. Islah itu saya memandang orang itu dengan husnuzan. Sehingga saya tidak memandang dia sebagai orang yang berbeda dengan saya. Cuma karena beda hal-hal yang sepele, kemudian tidak membuat dia, oh itu beda, itu syubhat. Itu manhajnya beda dengan aku. Nggak ada kalimat seperti itu. Suatu kali Zaid ibn Sabit yang sekarang jasanya kita pegang. Apa itu? Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan imam-imam yang lain disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ini pembeda ahlu sunnah dengan Syiah, membaca radhiyallahu terhadap sahabat-sahabat agung, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ini berdua datang kepada Zaid ibn Sabit. Apa yang mereka katakan? Wahai Zaid, engkau ulama muda, hafiz Quran, sekarang tahukah engkau para hufaz terbunuh lebih dari ratusan orang. Di riwayat itu disebutkan 70, di riwayat lain 700. Wallahu a'lam mana yang lebih kuat. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Seandainya engkau mengumpulkan Quran, tentulah elok, tentulah baik. Apa kata beliau? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan-tuan yang agung, wahai Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan? Berarti di situ ada 2 konsep, 2 definisi mengenai bid'ah. Definisi Abu Bakar dan Umar dan definisi Zaid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memahami suatu kebaikan,
maka itu dianggap bagian dari sunnah, meskipun Nabi tidak buat. Namun, Zaid ibn Thabit, kalau Nabi tidak buat, tidak lakukan, maka itu adalah bid'ah. Ada dua mazhab. Jadi dari dulu mazhab itu sudah ada. Maka antum yang memaksakan mazhab itu jadi satu, itu mustahil. Yang ada itu mazhab didialogkan, bukan dibenturkan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Lalu Abu Bakar dan Umar menjelaskan hujah-hujah mereka kepada Zaid ibn Thabit. Lalot, berbolak-balik, bolak-balik, jawab-jawab. Dan itu tidak sebentar. Memakan waktu yang sangat panjang. Akhirnya Zaid mengatakan, fa'ara ma ra'aya. Aku kemudian IC. Ara itu terjemahan Inggrisnya IC. Aku faham apa yang mereka fahami berdua. Maka Zaid bin Thabit menerima, tapi beliau mengatakan, seandainya engkau memerintahkan aku an anqula jabalan ila jabalin, memindahkan gunung ke gunung yang lain, tentu lebih mudah daripada memindahkan Al-Quran kepada satu tempat. Kenapa? Kalau gunung kelihatan nggak? Kalau Quran di mana? Di dada. Gimana ngumpulinnya? Namun Zaid bin Thabit ternyata terima. Kita baca kisah itu, ternyata kisah itu sebelumnya yang berdebat adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun beda faham. Zaid bin Thabit di awal satu faham dengan Abu Bakar. Yang Nabi tidak buat, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, apakah engkau buat satu yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bid'ah. Tapi Umar mengatakan, kalau kita tidak kumpulkan Quran, maka umat setelah kita, generasi setelah kita mau baca Quran apa? Maka beruntunglah antum, karena bid'ahnya Umar, kita masih dapat baca Quran, dan sekarang udah jadi Android ya. Ada di handphonenya enggak? Ada di smartphone. Itu adalah bid'ahnya Umar. Lalu mereka dialog. Dialog itu tidak ada di sana. Ente syubhat, Umar, enggak ada. Manhaj kita beda loh. Saya enggak mau dengerin. Kabur gitu, enggak ada. Enggak ada kalimat itu muncul. Tapi di situ bertanya, hal. Itu kan pertanyaan. Pertanyaan sopan. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Sopan enggak tuh? Cuma nanya konfirmasi, maksud kamu apa? Tapi enggak, itu ente bid'ah, enggak bisa, enggak begitu. Ya. Kawan saya khutbah di satu tempat. Cuma sayangnya, dia tidak tahu adab di tempat itu enggak boleh angkat tangan. Dia angkat tangan kemana-mana. Berdirilah seseorang, angkat tangan lagi, ente turun, di sini khutbah ente enggak benar, enggak beradab ente. Mana yang enggak beradab? Yang negur di bawah atau yang di atas? Jadi yang negur lupa, dia negurnya enggak pakai adab. Seharusnya gimana caranya? Tunggu selesai dulu, dia qadha dulu sholatnya, kalau memang dia enggak yakin sahih, dia sholat zuhur dulu, habis itu baru dia ajak ngobrol tuh orang. Atau selesai sholat, dia ajak langsung ngobrol, bukan berdebat, tapi berdialog. Jadi teman-teman semua, ini yang kita sebut piknik. Ternyata pemahaman yang sempit itu bisa dipiknikkan. Maka selamatlah antum yang suka piknik. Yang ngajinya bukan kepada satu orang. Amalkan sikap Abu Bakar dan Umar. Adakah yang lebih mulia dari mereka setelah Rasulullah SAW? Enggak ada. Nabi mengatakan apa? Iktadu bisyaikhaini. Ya. Hendaklah kamu iktidak, mengambil qudwah dengan dua syekh yang hidup min ba'di, setelah hidupku. Ini pesan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi enggak sebut Ali? Ali bukan syekh. Syekh itu artinya tua. Orang tua. Kalau Ali lain lagi, ana madinatul ilmi wa aliyun wa abuha, riwayat Imam Tirmizi. Kalau Utsman lain lagi. Kalau Umar disebut dengan dua model.
disebut dengan muhaddas. Muhaddas bukan ahli hadas. Muhaddas artinya mulham. Orang yang dapat ilham. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat orang di malam Ramadan, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang senderan, ada yang baca Quran. Beliau mengatakan, seandainya engkau hai Ubay memimpin mereka sholat. Dipimpinlah sholat berapa rakaat? 20 rakaat. Dan rakaat itu sampai sekarang masih bertahan di Madinatul Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah itu masih 20 rakaat. Cuma di sini pengurusnya kan sayang sama jamaah. Takutnya kalau lebih dari 11 kabur atau pingsan. Taib. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Ketika melihat orang-orang ruku rapi semua, sujud rapi semua, semuanya rapi. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Anaknya Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Umar. Beliau itu melazimkan, mengkontinyukan sholat duha. Nabi tidak pernah mendawamkan sholat duha. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Nah, kira-kira sama begitu. Apa jawaban beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Dan ini semua riwayatnya sahih. Maksud kalimat-kalimat ini apa? Jadi teman-teman semua, ketika kita berbeda faham, maka bertanyalah, bukan menghindar. Maka konfirmasilah, bukan menuduh syubhat. Itu maknanya. Karena inti dari agama kita bukan mengenal sunnah bid'ah, tapi inti dari agama kita adalah al-akhlaq al-karimah yang disebut dalam hadis husnul khulq. Akhlak yang baik. Orang di zaman Nabi, seorang perempuan, pasti hadis ini sering dibacakan para ustadz. Dia sholat malam setiap malam, bahkan hampir tidak tertidur. Tapi sama tetangganya gak baik. Apa kata Rasulullah? Finnar. Itu bukan tetangga sholat loh, tetangga rumah. Menurut antum gimana? Jika ada seseorang tetangga sholat kita nggak nyaman sama kita. Suatu kali Mu'az bin Jabal memimpin sholat. Kepanjangan. Di belakangnya banyak orang-orang pekerja kayu, pekerja pengangkat batu. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Dan hadis ini sangat mengagetkan saya. Kenapa? Nabi SAW ternyata pro-nya bukan ama orang yang keluar dari sholat. Jadi ada seorang pekerja keras, dia udah kecapean sholat. Dia pengennya Mu'az itu baca li'ila fi Quraisy atau alam nasrah aja deh gitu. Kenapa? Kakinya udah gemeteran. Ya. Daripada pingsan, mending dia mundur. Akhirnya dia mundur, lalu dia selesaikan sholatnya sendiri. Selesai sholat, Mu'az dikasih kabar oleh orang-orang. Itu ada munafik. Munafik itu gimana? Saat sholat bersamamu, dia keluar. Oh, jadi dulu ternyata kalangan sahabat itu memandang orang yang keluar dari jamaahnya munafik. Mirip-mirip sekarang lah ya. Oh, wah kayaknya udah kena syubhat nih. Gitu, kira-kira begitu ya. Syubhat itu kan bukan istilah yang benar. Syubhat itu kan istilah hukum yang tidak jelas. Antara halal dan haram disebut wa bainahuma umurun mutasyabihat. Syubhah. Maka istilah ini tidaklah pantas digunakan untuk menyebut ustadz yang berbeda faham dengan kita. Maka sebaiknya kita emang tidak perlu menyebut orang itu syubhat. Itu tidak benar. Cukup katakan aku beda dengan dia. Selesai. Itu nggak masalah kok. Boleh nggak mengatakan beda? Boleh. Yang tidak boleh itu mengatakan apa tadi? Syubhat. Karena itu ada cacian di situ. Sibabul muslim fisq. Ciri-ciri dai-dai fasik itu suka menghujat. Nauzubillah min zalik.
Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Sibabul Muslim fisq. Di riwayat kedua fusuq. Mencaci sesama Muslim. Siapa yang disebut Muslim? Yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasik. Fasik itu munafik. Baca surah Al-Munafikun. Munafikun disebut munafik di situ. Fasik di situ. Zalim di surat yang lain. Kafir di bagian yang lain. Jadi hati-hati dengan istilah ini. Maka teman-teman semua, jika antum berbeda, katakan apa? Kami berbeda. Selesai. Nah, lalu, Nabi pro siapa? Kita coba lihat. Yang diadili orang yang tadi keluar atau Muaz? Ternyata yang diadili Muaz. Jadi Rasulullah itu di pusat kota Madinah, itu bukan hanya tempat ibadah, tapi itu juga tempat untuk mengontrol dai-dai, imam-imam sekitar Madinah. Salah satunya adalah Muaz ibn Jabal, yang dia itu sholat isya'nya 2 kali. Jadi habis sholat dengan Nabi, dia pulang untuk menjadi imam di kampungnya itu, di dusunnya. Berarti sholat isya itu boleh ditakhir dengan syarat jamaah. Jadi antum nanti kalau buat kajian panjang berseri, nanti sholat isya jam 9 boleh kok, jam 11 boleh, tapi berjamaah. Mau sholat isya kabur, itu baru bid'ah. Ya. Meeting, penting Ustaz, penting Ustaz. Ini lebih penting dari jamaah, oke. Pas udah lewat 15 menit, orang selesai sholat jamaah, meetingnya selesai, terus dia nggak mau sholat jamaah. Itu baru meeting nggak diberkahi. Tapi bolehkah meeting di saat orang sholat jamaah? Boleh. Dengan syarat nanti antum buat gelombang kedua. Jadi selamat yang bekerja, antum punya ilmu baru pagi ini. Boleh mentakhir salat jamaah. Tapi mentakhir sholat sendiri, itu baru nggak benar ya. Walaupun itu boleh secara hukum fikih, tapi dia makruh secara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Diadili Muaz. Muaz dipanggil. Jadi yang dipanggil itu bukan jamaahnya, ustadznya. Kenapa? Jamaah berkurang 1. Antum bayangin jika jamaahnya berkurang 2 shaf. Itu berapa kali Nabi ngomong? Apa kata Nabi? Afattanu anta ya Muaz. Gitu Nabi nunjuk langsung. Tapi Nabi nunjuk tuh begini. Gak begini ya. Nabi nunjuk tuh begini. Afattanu anta ya Muaz. Muaz bergetar, Pak. Takut, gak bisa jawab apa-apa. Ya Rasulullah, awal-awalnya masih jawab. Itu munafik, masa kita lagi sholat, dia kemudian keluar. Jawaban Nabi, afattanu anta ya Muaz. Diulang itu. Di riwayat Imam Nasai disebutkan versi lain. Afatinun anta ya Muaz. Kalau fatin, bukan fatin itu ya, yang ahli seni suara itu. Pakai ta. Kalau fatin itu pakai to kayaknya. Kalau fatin, lalu ada mubalaghahnya. Berlebihan artinya. Fattan, kamu telah berlebihan dalam membuat fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab buat kacau. Cuma satu jamaah nyusut. Disebut pembuat fitnah. Antum bisa bayangkan. Jamaah kita kurang berapa? Jadi kalau ada antum yang walk out karena saya ngaji, itu saya pembuat fitnah. Atau antumnya yang sahibu fitnah. Ya. Jadi jika ada kalimat ini menyinggung salah satu antum saja, maka saya sudah buat fitnah dan saya minta ampun kepada Allah jika itu terjadi. Namanya lisan, apalagi tanya jawab. Kalau tanya jawab, kadang-kadang kita lupa. Kita tugasnya sebagai da'i, beda dengan mu'allim. Da'i itu memberi kabar gembira, juga memberi kabar yang menakutkan. Tapi kalau mu'allim itu boleh kasih judge. Jadi kalau sistem kajian antum di sini sudah kajian ta'lim, itu si ustadz boleh buka yang tidak boleh dibuka saat dakwah. Boleh memberi sanksi yang tidak boleh diberi sanksi saat dakwah. Itu bisa bedain. Boleh tahzir yang perlu ditahzir tapi tidak boleh disampaikan dalam dakwah. Itu
Nah, orang-orang tidak bisa membedakan itu, tapi udah jadi dai duluan. Sehingga dia mentahzir di saat dakwah. Padahal dakwah itu basyiru. Kan kalimatnya begitu di Sahih Bukhari, basyiru. Beri kabar gembiralah. Kalimat berikutnya apa? Yassiru. Ya. Yassiru, apa arti yassiru? Mudahkan, bukan gampang-gampangkan, bukan, tapi beri kemudahan. Jadi teman-teman semua, saya minta ampun kepada Allah jika ada kalimat saya menyakiti orang-orang, menyakiti jamaah, membuat orang-orang kemudian berkurang. Tapi jika kalimat itu benar, pahit, saya mungkin berniat itu untuk ta'lim. Ya, biasanya kajian-kajian yang pakai kitab, saya menganggapnya itu ta'lim. Ya. Taib. Jadi sahabat Nabi berbeda faham mengenai apa itu sunnah dan bid'ah. Tapi mereka arif. Mereka kemudian dialog. Nah, dialog ini yang mahal. Maka jangan buat majelis debat. Buatlah majelis tukar pikiran. Konfirmasi aja. Konfirmasi. Jangan buat majelis bentak-bentak. Buat majelis konfirmasi. Nanyain baik-baik. Seperti Zaid bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Ini baru zaman sahabat. Sekarang kita masuk ke zaman tabi'in. Tabi'in, ya. Saya dapat kabar, dapat WA mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru. Dianggap menyembah guru. Yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung udah biasa cium tangan sama guru ya. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilu liyad nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya. Ya. Karena sujud di situ artinya nyembah, toh? Ya. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek ulama-ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada. Ya. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas ibn Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim, asisten rumah tangga, pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada. Ya. Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji. Tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir. Setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika udah dewasa. Jadi umur 10 tahun dia mulai ngabdi. 11 tahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Tolong doakan siapa? Anas ibn Malik. Maka Anas ibn Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji 7 turunan, Mbak. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Nah, riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta, itu lebih dari gaji, Pak. Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi kaya itu nggak bid'ah. Antum kaya itu nggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gaya hidupnya gaya orang kaya. Gitu. Karena kalau gaya hidupnya gaya-gaya orang kaya, apa kata Ibrahim Al-Qassar? Siapa yang sok kaya, iftaqarah, maka dia dikutuk menjadi bermental miskin. Nanti keluar lagi model baru handphone, nyesek Pak. Mobil, apalagi mobil Jepang. Ya. Tiap tahun itu keluar bisa 2 kali.
2 kali modelnya. Yang Black Expander kemarin udah nyesek lagi. Yang beri kemarin Pajero Sport udah nyesek lagi. Ada lagi yang baru. Nyesek, kenapa? Gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyle-ku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah SAW. Perlu belajar sirah Nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi. Menafkahi seorang istri itu perlu ma'isyah gak? Bukan ma'isyah ya, ma'isyah. Satu istri Nabi punya rumah, dibelanjakan, kemudian punya kendaraan, punya pembantu. Berapa kira-kira gaji orang yang punya kemampuan seperti itu hari ini? Antum hitung sendiri ya, karena gaji per kota akan beda. Istrinya 9, antum kali aja, yang tadi kali 9. Kaya nggak tuh? Kaya Pak, bukan kayak orang kaya, tapi kaya. Dan saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Kata Imam Subki, siapa yang bilang Nabi miskin, dia telah membuat murka para pecinta Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu kaya. Itu doanya. Banyakin anaknya. Wah, ini problem nih bagi Ustadz sekarang ya. Banyak anak pasti banyak uminya anak-anak. Maka Anas mengatakan akramuna aksaruhum azwaja. Yang paling mulia di antara kami dulu yang paling banyak umi anak-anaknya. Berat nggak tuh? Ya itu yang antum belum sanggup, yang aneh juga belum sanggup kali ya. Terus di riwayat Muslim itu ada tambahan waghfir lahu, ampuni dia. Yang tadi saya bacakan wa adkhilhul jannah, masukkan dia surga. Udah banyak harta, banyak ibunya anak-anak, banyak anaknya, diampuni dosanya, masuk surga. Adakah gaji yang paling hebat dari itu? Gak ada. Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi SAW dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus melebihi tangan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hei Anas, hal ra'aitan Nabiya SAW? Apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am. Ra'aitu bi'ainayya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata yang matamu itu memandang Rasulullah SAW. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah SAW. Dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan homreng itu Pak, bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi SAW. Satu kali Umar, yang punya anak ini ya, Abdullah bin Umar lebih tepatnya, merindukan Nabi SAW. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan. Dia cari jejaknya dan dia jalan di jejak itu. Sambil mengenang Rasulullah SAW. Dikenang. Dan dia teringat di pohon yang ini Rasulullah dulu pernah duduk. Tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma ya, bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah nggak ada. Di situ dia mengenang Nabi SAW. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Umar.
Kenapa dia nggak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar. Itu di Mesir, orang buat dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12. Ditutup dengan pawai sholawat. Setiap tempat buat. Karena saking gembiranya, merindukan Nabi SAW. Bukan menyembah Nabi, tapi mengenang Nabi SAW. Karena kita tidak bisa melihat hari ini di manakah telapak Rasulullah. Kita nggak tahu di manakah pohon Nabi dulu berlindung. Maka teman-teman semua, kita husnuzon sama orang maulid. Mungkin dia ingin mengenang cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nggak maulid, kita ganti namanya. Kajian sirah Nabi. Ya. Maka saya setiap pagi saya kajian sirah Nabi, saya maulidan tiap hari. Nggak perlu nunggu 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada orang mau 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan nggak apa-apa? Itu imam syekh yang dulu dinukil oleh guru antum, guru kita semua, guru anak-anak muda di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, yang karena nukil imam ini, beliau ditahzir oleh banyak orang. Siapa nama orang yang disebut oleh beliau? Sayyid Muhammad Ahlawi Al-Maliki. Gelar Sayyid bagi orang yang tidak faham dikira menyembah guru. Disebut Taghut Makkah. Jadi salah seorang yang mentahzir Ustadz Adi dulu mengatakan, masa Taghut Makkah dikutip-kutip, diikut-ikuti, kira-kira begitu. Apa kata Sayyid Muhammad? Orang Mekah. Beliau, ayahnya, kakek dari kakeknya itu adalah pengajar Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang yang hari ini menguasai Mekah. Apa kata beliau? Jika engkau mengenang nabinya hanya sanggup sekali setahun, maka menurutku itu wajib. Kalau Abdullah bin Omar, Anas bin Malik setiap hari dia mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak perlu maulidan. Ya, saya ditanya, Tat, bukannya maulid duluan yang buat Syiah? Saya jawab canda aja, Syibeh kali. Ya, di Syiah ada, betul di zaman Fatimiyah. Tapi di kalangan Muslim itu Sultan Muzaffar, lalu dibangkitkan lagi oleh Sultan Panglima terhebat yang kita puji setiap saat, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dua orang ini, kita nggak ikut maulidnya Syiah, kita ikut maulidnya Ahlus Sunnah. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat. Tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustadz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi? Istihsan, uruf, qaulus sahabi. Banyak sekali. Syar'u man qablana. Terus. Semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah. Nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma. Nggak ada di ijma, kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap
terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Nabi pernah nggak ngaji hari Ahad pagi begini? Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah ya. Kenapa? Materinya beda walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat nunggu 1 tahun ya. Akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap, iya, walaupun perkara dunia. Ngajinya kan sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini ada apa Pak? Khutbah Jumat. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat-akhwat jangan bangga dulu. Kami ngaji 3 kali setiap minggu, setiap pekan. Sebulan berarti 12 kali. Tunggu dulu, bapak-bapak dapat khutbah Jumat setiap Jumat. Benar nggak? Ya lebih canggih gitu. Ya, tapi dimulai dengan ngorok dulu ya. Innal hamdalillah. Ya. Bangunnya nanti pas antara 2 khutbah, Pak. Ya. Makanya kalah sama ibu-ibu di belakang ya. Taib, ini level Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Suatu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibnu Taimiyah, ya, syekhnya para imam-imam ini, mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh, menjelang syuruk 40 kali. Nabi pernah buat nggak? Enggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau? Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat, selevel imam mentok nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok, terus dibaca Fatihah biar kebuka. Benar, di ayat ke-40 kebuka. Saya jarang sekali menikmati baca surah Yasin, karena jarang ikut Yasinan. Ya. Mungkin antum lebih hafal Yasin daripada aneh. Ketika pergi ziarah ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Ahlus Sunnah, Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ pimpinan rombongan bilang, ayo baca Yasin yuk. Saya mikir, wah Yasinan nih. Tapi karena saya nggak mau debat, saya ikut aja ya. Kan ingat satu hadis, walaupun hadisnya dhaif menurut beberapa syekh, tapi disalihkan, dianggap baik oleh Imam Abu Daud. Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang wafat. Maka saya ikut husnuzon dengan baca ayat, dengan baca hadis itu. Kita mulai baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Yasin. Itu bergetar Pak. Masih berdiri semua. Wah, ini kok beda sekali baca Yasin yang di sono sama yang di Bandung ya. Yang di Bandung, yang di Ciputan, yang di Depok kok beda gitu rasanya. Yang di Jakarta kok beda.
Saya ikutin terus, gituin terus. Ternyata selama ini saya ngerasa ustadz. Merasa diri ini sudah pinter, sudah alim. Waktu itu udah malam, kira-kira jam 8, saya merasa diri saya murid. Saya ikut aja deh gitu. Jadi mengalah sedikit, mau dipimpin oleh orang, ternyata Allah buka di situ. Baca satu huruf di surah Yasin itu, satu huruf itu saya tahu maknanya. Ada maknanya. Satu kalimat itu indah sampai akhir. Pengen lagi baca Quran di sana. Yang merindukan lagi baca Quran di sana. Saya nyesel kok saya baca Yasin doang. Kenapa nggak baca Al-Kahf, baca Al-Mulk, biar tambah banyak yang kebuka. Sekarang saya baca Yasin nggak ketemu rasa itu. Bergetar itu nggak ada, Pak. Bergetarnya cuma sedikit. Kenapa itu? Ternyata sang imam itu suka dulu baca surah Yasin. Ayat favoritnya kira-kira begitu. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Ah, ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Itu yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya. Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah. Surga neraka hari kiamat. Itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Siapa yang ngomong gitu? Imam Salafus Saleh. Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ikut beliau. Disebut Sayyidus Salaf. Penghulu ulama salaf. Apa kata beliau? Idza rawaina fil halali wal haram tashaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Yang dipakai cuma sahih hasan. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Ya. Jika kami meriwayatkan selain halal haram, maka kami melonggarkan. Maka Imam Ahmad terkenal sebagai imam yang membolehkan hadis dhaif. Banyak yang ngeles, enggak, hadis dhaif yang dimaksud hadis hasan. No, bukan. Kita bisa buktikan berapa banyak amalan Imam Ahmad bersumber dari hadis dhaif. Banyak, Pak, banyak sekali. Dan itu menjadi mazhab Hanbali. Oleh karena itu bermazhab adalah amalan salaf. Yang mengatakan bermazhab luar salaf itu telah mengingkari sejarah salafus saleh. Ya, saya mau tanya, Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun berapa? 201. Ya. Gurunya Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Salaf nggak? Salaf ujungnya kan 300. Ini masih di bawah 300? Masih. Imam Malik tahun 179. Imam Abu Hanifah 150. Maka 4 imam ini adalah imam salafus saleh. Antum ikut salah satunya, maka antum salafi yang sahih. Jadi salafi itu mudah sebenarnya. Sangat mudah. Tapi saya nggak tahu kalau nama ini kemudian telah jadi brand banyak orang atau sedikit orang. Ya, maka saya meyakini saya ikut salaf. Karena imam saya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan satu imam. Imam kita ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah, ini contoh Tirmizi. Bahwa beramal dengan hadis dhaif itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Silakan buka Sunan Tirmizi. Sunan itu jamak dari sunnah. Nanti ketemu satu bab. Bab aqiqah. Al-aqiqah bahasa Arabnya. Aqiqah. Udah ada terjemahannya sekarang ya. Hadis pertamanya mengenai azanil maulud. Mengazankan bayi baru lahir. Mengazankan bayi baru lahir. Saya sudah cek ternyata rawinya dhaif 2 orang. Lemah 2 orang. Jadi Imam Tirmizi ngambil dari seorang ulama, dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengazankan cucunya. Dan di riwayatnya ada 2 rawi yang dhaif. Tapi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari mengatakan hasanun sahih.
hadis ini hasan plus sahih. Antum ikut mana? Tiba-tiba muncul Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Hadis itu dhaif penelitian ilmu hadis standar. Tapi penelitian imam yang di atas standar yaitu Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ternyata standar sahih itu tidak hanya rawi. Tapi ada satu lagi. Adakah ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh mengamalkannya? Jika ada, hadis yang dhaif itu langsung naik jadi sahih. Itu versi Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Imam salafus saleh. Antum ikut mana? Ikut Imam Tirmizi atau pendapat Syekh Albani? Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau aneh ikut Imam Tirmizi. Karena murid langsung Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Bahkan ada 3 orang, tapi yang kuat itu 4 orang. Antara beliau dengan Nabi SAW. Yang 3 disebut sulasiyat, yang 4 disebut rubaiyat. Hadisnya dhaif, tapi disebut sahih. Kenapa? Karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Jadi sebenarnya jika kita mau membuka pikiran kita dengan baik, membaca kitab-kitab ulama salafus saleh dengan tenang satu-satu, dikhatamkan satu-satu. Nah ini tradisi salaf. Maka di sini katanya saya kaget malam tadi dikabarin oleh beliau nih ya, Ustaz kita udah khatam di sini 6 imam. Loh, aku khatamnya 4 tahun kok. Di sini kok khatam cuma beberapa pertemuan. Ternyata baru sejarah imamnya. Semoga nanti ini masjid menjadi corong ahlus sunnah. Di sini ada kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai. Kalau perlu buat pesantren dekat-dekat sini, pesantren hadis. Pesantren hadis. Atau dibuat daurah kajian hadis. Kan banyak ahli hadis di sekitar Bandung. Bandung kan dekat kampus. Kampus UIN. UIN ya. UIN. Sebenarnya UI yang negeri. UIN itu mirip dengan Al-Azhar. Di situ ada orang yang lurus, di situ ada orang yang bengkok-bengkok, di situ ada ahlus sunnah, di situ ada ahlul bid'ah. Di situ ada orang yang manhajnya sahih, di situ ada orang yang tidak sahih. Ada yang liberal, ada yang tidak liberal. Namun yang dominan adalah ahlus sunnah. Maka cara orang untuk menjauhkan umat dari ulama, jauhkan umat dari UIN. Cara orang untuk menjauhkan umat dari ulama, jauhkan umat dari pesantren. Pesantren itu kan gak ada kaitan sama politik. Jika ada kiai keluaran pesantren berpolitik, itu gak ada hubungannya sama pesantren. Ya, jadi jangan pernah sudutkan pesantren karena lulusan pesantren itu berpolitik. Sepakat? Jika ada lulusan UIN liberal, itu bukan UIN yang liberal, dianya yang liberal. Karena kalau standarnya pakai oknum, maka Al-Azhar liberal dong. Kenapa? Banyak tamatan Al-Azhar juga liberal. Ummul Qura, itu di mana? Di Mekah. Banyak yang liberal. Ya, bahkan antum nggak suka, ya. Pimpinan ormas lagi, ya kan? Ummul Qura Mekah. Jangan sebut Pak. Ya semangat amat Pak. Jangan sebut-sebut ya. Jadi tidak ada standarnya itu oknum, oke? Jadi nggak mesti tamatan ini berarti liberal enggak. Jadi buku pemurtadan UIN IAIN adalah fitnah. Afattanu anta ya muallif. Ente telah buat fitnah, telah buat kacau. Sekarang kalau sebut UIN apa? Wih liberal gitu ya. Murtad. Murtad enak amat ya. Ini tanda nggak ngaji akidah Ahlus Sunnah dengan benar. Murtad itu berat loh ya. Konsekuensinya berat. Yang gampang memurtadkan itu cuma satu kelompok dalam sejarah Islam. Namanya Khawarij.
Jangankan beda faham begitu, beda coblosan aja murtad sama dia. Ya, tuh pewarisnya tuh. Kita nggak mau, kita beda. Lagi-lagi kita kata tadi, kita berbeda tapi iman kita sama. Ya, jadi ciri-ciri khawarij apa? Beda satu, udah. Maka terjadi di situ perperangan, pertarungan, hujat-hujatan. Nauzubillah min zalik. Maka jika antum dihujat, syubhat, nggak usah khawatir. Dulu Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Jadi kalau ketemu Ali, orang tuh manggil ya kafir. Ali dikafirkan, Madinatul Ilmi. Muawiyah dipanggil ya fasik. Dipanggil fasik, munafik. Abdullah bin Amr ya, itu dipanggil munafik, kafir. Jadi kalau sekarang kita cuma dipanggil syubhat, ya nggak apa-apa, syubhat bagi dia. Kan hadisnya kalau dilanjutin gimana? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Perkara syubhat itu tidak dikenal hukumnya oleh kebanyakan orang. Kalau kita tahu, berarti kita yang sedikit itu. Kebanyakan orang nggak tahu, dia salah satunya nggak tahu. Taib, sudah masuk syuruk, udah lewat. Nah, syuruk itu boleh dikerjakan sebelum duha. Yang nggak boleh itu subha. Subuh plus duha. Ya, jadi kalau kajian wajib atau sunnah? Kajian, ngaji, belajar wajib. Sholat sunat syuruk, sunat. Jadi kalau ketemu wajib sama sunat duluan mana? Wajib. Oke, jadi kalau ngaji nanti, kecuali kita mau keluar duluan, ada hajat, jangan sholat depan ustadznya, sholat di belakang gitu. Biar ustadznya nggak baper nanti, karena nggak semua ustadz itu tahan banting. Ya. Baik, langsung kalau ada tanya jawab, tafadhal. Silakan antum atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dan juga dalam rangka kita menjalankan syariat Islam, ketika kita bermasyarakat ada praktik-praktik ibadah yang berbeda dengan yang kita yakini. Ketika kita bertukar pikiran Ustadz, seperti tadi kata Ustadz, ada dua pendapat. Kata yang satu, kamu tidak istiqomah menjalankan syariat Islam itu. Tetapi ada yang satu lagi mengatakan, ini harus masuk ke dalam fikih lingkungan. Kita harus mengikuti, kalau kita bermasyarakat, harus mengikuti fikih lingkungan, artinya biasakanlah ikut dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Satu contoh Pak Ustadz, mohon maaf langsung kepada praktiknya. Ketika kita ada misalnya, ada tahlilan yang biasa di masyarakat, karena kita fikih lingkungan, kita masuk, kita ikut mengikuti di sana. Misal contoh yang lain, misalnya kita tidak berkunut, tetapi ketika kita masjid karena ingin di masjid ada kunut, nah misalnya seperti itu. Kalau jadi makmum barangkali cukup mengaminkan atau tidak mengangkat, tapi kalau kita misalnya menjadi imam, ada satu dilematis, apakah kita harus kunut atau tidak. Nah bagaimana menyikapi itu? Apakah kita termasuk kepada hal yang tadi? Apakah kita tidak istiqomah dengan apa yang kita pelajari? Dan satu lagi, apakah ada di dalam usul fikih atau yang namanya fikih lingkungan? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin maksudnya adalah fikih sosial, bukan fikih lingkungan. Ya, fikih lingkungan itu telah ditulis oleh guru dari guru-gurunya kita. Saya nggak ketemu beliau, tapi hanya mengamati beliau di YouTube dan TV. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, selain bab politik, saya suka beliau. Bab politik kita punya perbedaan gitu. Dan bahkan Syekh Wahbah Zuhaili yang ditulis, itu yang terjemahannya sudah ada, yang disebut salah satu gurunya Ustadz Wah ya, Ustadz Adi, itu mengatakan kalau ada mujtahid, imam mujtahid hari ini maka Yusuf Al-Qaradawi lah. Sebelum terjadi konflik politik di Timur Tengah yang parah ini ya. Beliau nulis buku Fiqhul Bi'ah, fikih ekologi lingkungan. Itu beda dengan fikih sosial. Mungkin maksud Bapak adalah fikih sosial, al-fiqh al-ijtimai. Kalau dalam usul fikih disebut dengan uruf. Uruf itu sesuatu yang telah diketahui, dilakukan berulang-ulang kali atau disebut dengan adat. Adat itu bahasa Arab dari ada ya'udu, adatan, yang berulang, berulang.
Uruf diketahui dari satu kata dengan ta'aruf, arafa ya. Arafa. Berarti diketahui bahwa itu baik, itu disebut dengan uruf. Nah, maka yang mungkin pas disebut fiqhul urf, fikih uruf atau fikih sosial. Gimana tanggapan kita? Kalau kita ketemu yang berbeda di tempat dia, maka yang diketemukan, yang dikemukakan di situ bukan siapa kita, tapi adalah akhlak dia. Suatu kali Imam Syafi'i berziarah ke kuburan Imam Abu Hanifah. Karena waktu Imam Abu Hanifah wafat 150, Imam Syafi'i baru lahir. Karena nggak ketemu, beliau cuma ketemu dengan muridnya Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka beliau ziarah, lalu sholat di masjid dekat situ. Ketika sholat subuh, muridnya nanya, "Wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak berkunut? Kunut subuh." Jawaban Imam Syafi'i apa? "Aku menghormati yang dikubur di situ." Udah meninggal Pak, masih dihormati. Sekarang kita cuma karena beda masalah yasinan, kita udah gak hormat loh ke orang. Menurut Imam Syafi'i, hadis kunut yang sahih itu subuh. Menurut Abu Hanifah yang sahih itu witir. Salat witir pakai kunut, itu yang sahih menurut Imam Abu Hanifah. Itu pun sebelum ruku. Dua orang ini sepakat untuk tidak sepakat, tapi tidak pernah menghujat dan tidak pernah mengatakan yang dikubur tuh syubhat. Nggak ada. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bukan sesuatu yang dalilnya lemah. Oleh salah seorang ustadz mengatakan tidak boleh ikut kunut. Kenapa? Itu bid'ah. Hadis dhaif. Nah, itu logikanya nggak nyambung. Logika hukumnya keputus di tengah jalan. Keputus. Kalau begitu, seandainya dia mikir nggak? Seandainya dia hidup di zaman Imam Syafi'i, berani nggak bilang, Imam, ente syubhat. Syafi'i, ente pelaku bid'ah. Hadis dhaif kok. Imam Muzani, depan Imam Syafi'i, pewaris ilmunya Imam Syafi'i itu Muzani, Humaidi, Ahmad bin Hambal. Itu merasa kayak semut depan Imam Syafi'i. Gimana dengan imam yang tadi bilang syubhat itu? Gak kelihatan kayaknya ya. Dia nggak mikir sejauh itu. Ini kemudian jadi tanya jawab, bukan tanya jawab ya, tanda tanya gitu. Tanda tanya besar di kepala saya. Katanya ikut salaf gitu. Jadi ketika Bapak misalnya berkunut, terus jadi imam di masjid gak kunut, jangan kunut, hormati pengurusnya atau imam di situ. Kalau enggak usah jadi imam. Tapi rakaatnya jangan ditambah Pak. Ya. Itu disebut fikih sosial. Kalau istilah saya ada fikih akhlak. Tapi kita belum tulis bukunya Pak. Kalau istilah Syekh Hasan Al-Banna disebut fikih dakwah. Istilah Syekh Abdul Hasan Nadawi dengan fiqhul batin. Fikih qalbu. Jadi kita baru belajar ternyata fikih fisik. Belum belajar fikih qalbu. Silakan nanti diundang ustaz-ustaz yang pakar fikih qalbu itu. Pakar ilmu qalbu. Biar kajiannya membuat qalbu bersinar. Bukan bikin jidatnya bertemu. Baik. Jadi apakah kita disebut tidak istiqomah? Enggak. Justru itu yang disebut istiqomah dalam akhlak yang baik. Nah, ini makna ayat innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang beriman itu bersaudara. Lalu di ayat itu dikatakan fa aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau ingin melebur perbedaan menjadi suatu nikmat, wiridkan baca surat ini dan kaji tafsirnya. Surat Al-Hujurat. Islahlah antara saudara-saudaramu. Ayat ini turun dan jadi abadi karena Allah tahu umat ini pasti tidak akan mau islah. Maka perintahnya disuruh islah. Jangankan kita ya. Dulu ketika ada sahabat Ibnu Abbas divonis oleh dokter jangan sujud di atas debu.
karena matamu sudah sakit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la af'al ma lam yaf'alun Nabi. Saya nggak mau buat yang Nabi nggak buat. Nggak pantas. Masa seorang Ibnu Abbas sujud di atas sajadah, sedangkan Nabi tidak pernah sujud di atas sajadah. Jadi antum ini ahli bid'ah semua ini. Hijau lagi. Ya, ini kayaknya tebel nih ya. Beda dengan yang di rumah kita tuh tipis ya. Udah gitu udah lecek lagi ya. Udah bekas lututnya itu udah nggak tanggung-tanggung. Di bagian hidungnya itu udah bau komedo. Beda ya. Hei, ahli bid'ah. Baik. Jadi teman-teman semua, ketika saya mengganti amal saya, fikih ibadah di depan kawan saya yang beda faham, di tempat dia, ini disebut fikih akhlak. Dan itu sunnah salaf saleh. Jadi nggak disebut tidak istiqomah. Misalnya Bapak diminta jadi imam di masjid yang nggak jahar basmalah, udah nggak usah jahar basmalah. Masjidnya nggak biasa zikir-zikir ba'da sholat dengan jahar, ya udah nggak usah jahar. Gitu, sederhana nggak? Sederhana sekali. Jangan kemudian protes, misalnya imamnya nih zikirnya kenceng ba'da sholat, langsung pakai Allahumma antas salam, lantas jalan. Gak usah begitu, tungguin aja, biarin aja dia zikir sendiri, kita zikir sendiri. Ya. Cukup? Ya. Tadi masalah yasinan juga ya. Oh, yasinan tuh panjang pembahasannya Pak, satu pertemuan. Karena hadisnya ada beberapa ya, ada 5 hadis mengenai persoalan yasinan dan tahlilan itu. Mulai dari yang sahih sampai yang tidak sahihnya. Minimal 5 yang saya kumpulin di tulisan itu. Mohon doanya, nanti insya Allah Maret ini saya mau selesaikan nulis buku sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Insya Allah. Mohon doanya, amin. Baik, nanti saya kirim ke sini ya. Insya Allah. Baik, ada lagi? Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang saya mau tanyakan itu mirip apa yang sudah ditanyakan Bapak tadi, tapi ada yang masih mengganjal dalam diri saya, terutama dalam pemahaman ini ya. Tadi ada bid'ah, ada dalil yang qot'i, misalkan di Quran hadis ada yang seperti itu, tapi ada yang mengatakan bahwa ya sering saya terima gitu, yang itu harus benar, tapi belum tentu ya baik. Yang baik sudah pasti benar, tapi yang benar belum tentu baik. Nah itu bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah seperti itu yang memang fenomenanya di masyarakat adalah ada bidah gitu ya. Nah, juga yang kedua, terutama yang saya tanyakan lagi, terutama yang tadi berkaitan dengan apa tuh akikah. Akikah itu kan hadisnya sampai 7 hari gitu. Tapi ada yang tidak pernah berakikah, makanya sudah tua atau mau yang meninggal, ini akikah ini bagaimana hukumnya gitu ya. Apa katanya ya, seperti tadi itu baik, tapi yang baik pasti benar, tapi yang benar belum tentu baik katanya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pasti benar, benar belum tentu baik. Ribet nggak? Enggak ya. Contoh yang benar belum tentu baik itu sholat panjang-panjang kayak Mu'az, baik nggak? Baik nggak? Stop dulu. Benar atau baik pertanyaannya? Yang dilakukan Mu'az benar atau baik? Benar, tapi belum baik. Bisa memahaminya? Jadi Mu'az itu udah benar. Sholatnya itu lebih dari 1 surat. Lebih dari 1 surat. Ini tadi udah mulai oyong-oyong, imamnya baru 1 halaman kurang dikit. Ya. Al-Baqarah lagi kan gampang ngapalinnya. Ya. Itu udah mulai kayak goyang-goyang tuh. Ya. Saya yang goyang atau antum yang goyang. Itu benar, tapi tidak elok gitu. Nah, contoh lainnya apa?
orang yang meyakini kunut itu sunnah Nabi, lalu dia kunut ketika jadi imam, tapi di masjid yang tidak berkunut, itu benar tapi tidak baik. Gitu. Benar itu terbagi dua. Ada benar al-haq yang mutlak, ada yang benar disebut shawab. Sering dengar wallahu a'lam bis-shawab. Shawab itu kayak kita manah, hobi manah enggak? Ya, di sini ada tempat manah ya. Manah hati paling senangnya ya. Manah, ketika manah itu kan ada lingkaran. Ketika kena lingkaran walaupun tidak ke tengah disebut shawab. Tepat, tapi tepat nomor sekian. Rate-nya sekian. Ada yang sangat tepat ke tengahnya, gitu ya. Itu disebut musibun, shawabun. Orang yang sasarannya tepat. Tapi tepat, terjemahan Indonesianya benar. Padahal terjemahan yang tepatnya adalah, yang pasnya adalah ini tepat, ini kurang tepat, ini sangat tepat, ini lebih tepat gitu Pak. Tapi di Indonesia terjemahannya apa? Benar. Waktu saya 2013 buat daurah kajian hadis untuk para da'i. Untuk para da'i Pak, ini level da'i. Seorang da'i nanya mengenai zikir ba'da sholat jahran, dengan jahar. Saya kadang jahar, kadang tidak. Banyak tidaknya. Lalu saya jelaskan riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat mengangkat suaranya berzikri ba'da kulli maktubah. Mengangkat suaranya berzikir setiap sholat wajib. Maka ada riwayat yang kencang suaranya, ada yang tidak. Apa kata si Ustadz? Ustadz, ente salah. Loh, saya kaget. Kenapa? Kebenaran cuma satu. Kenapa ente sebut ada dua? Itu level Ustadz. Kalau Ustadznya udah begitu, gimana jemaahnya? Akhirnya saya tanya balik. Kamu punya dalil apa? Dia jawab, saya sudah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, bla bla bla, dan saya tidak menemukan dalil zikir setelah sholat dengan berjamaah dan mengangkat suara. Kebetulan nama dia salah satu nama yang ada di kitab-kitab itu. Saya sebut namanya, Hei Fulan. Wallahi demi Allah, betul ente sudah baca Sahih Bukhari. Saya khatam 4 tahun, ente berapa tahun? Betul ente sudah baca Sahih Muslim. Betul ente sudah baca Sunan Abu Daud. Jangan-jangan megang aja belum. Baru baca Arba'in, sama Riyadhus Shalihin, atau Fadilah Amal. Udah berani bilang, gak ada. Jadi dalam konsep dia, kebenaran itu yang ada di pikirannya. Kalau gak ada di pikirannya berarti gak ada. Oh ternyata inilah nasib para da'i hari ini. Inilah mauqif manhaj beberapa ulama-ulama muda, bahkan sudah tua hari ini. Kalau nggak tahu, dibilang nggak ada. Saya kemudian tanya, ente sudah baca kitab ini? Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Kita sebutin riwayat Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Pusing dia ya. Pusing dia. Kita suruh ulang yang pertama aja dia nggak hafal. Akhirnya kita tanya balik. Ada toh? Berarti ente bohong. Saya nggak bilang gitu. Dalam hati saya ngomong, ente bohong. Katanya udah baca Sahih Bukhari, covernya paling gitu ya. Mau ngejek itu kan nggak enak, mempermalukan orang depan. Ya. Jadi ketika ada yang benar, menurut kita itu belum tentu benar menurut Allah. Benaran menurut kita sebut tepat. Ketepatan orang yang baru ngaji 5 tahun beda nggak yang udah ngaji 10 tahun? Ketepatan orang baru hijrah kemarin sore dengan orang hijrah dari dia kecil, kalau saya nggak perlu hijrah. Saya nggak kemana-mana kok. Ya, saya dari dulu udah ikut aliran-aliran Pak. Dari awal saya ngaji, saya pertama ikut kajian di kampung saya. Bersanad Qur'annya ke Rasulullah. Fikihnya bersanad ke Rasulullah. Terus ikut aliran A, B, C, D, sampai kemudian 10 aliran baru saya masuk ke kampus. Jadi nggak perlu hijrah, karena udah dari kecil hijrah. Kalau antum perlu hijrah, ya kita sudah melakukan itu dari dulu gitu. Sudah hijrah dari dulu.
Ketika kita baru ngaji sekian tahun, bacanya cuma 1 jam sehari, lebih banyak buka WA-nya, nonton YouTube-nya, buka TV-nya daripada orang-orang yang membaca. Terus kita bilang, yang aku nggak tahu nggak ada. Pantas nggak? Aku benar, kamu belum tentu benar. Ini bagian akhir jawaban yang Ibu tadi tanya. Sekarang ada gerakan tidak mengkultuskan kiai, bagus. Tapi terjebak kepada mengkultuskan pendapat seorang ustadz atau sekian ustadz atau sekelompok ustadz. Sehingga muncul suatu kaidah. Yang aku katakan adalah kata-kata Allah dan Rasulnya. Ini perkataan yang keliru. Ini perkataan yang berbahaya. Karena jika yang aku katakan adalah kata Allah dan Rasulnya, yang beda sama aku, berarti beda dengan Allah dan Rasul. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Dan ini lebih bahaya daripada kultus kiai. Kultus ustadz, lebih bahaya. Kultus ustadz, mati ustadznya beres. Ustadznya salah, ditinggalin jamaahnya. Tapi kalau udah kultus pemikiran, antum kritik pemikiran ustadz itu, jamaahnya mulai sorak, ya, mulai kemudian kenceng. Apa katanya? Ente menyalahi Allah dan Rasulnya. Manhaj kami manhaj Allah dan Rasulnya. Saya udah usut-usut. Ternyata ini perkataan Khawarij di awal-awal menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata mereka? La hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali hukum Allah. Yang kita putuskan ini adalah hukum Allah. Ali bukan melaksanakan hukum Allah, maka Ali kafir. Muawiyah kafir. Kafir. Ujung-ujungnya kafir. Dan ini berbahaya. Jadi tolong jangan kultuskan kiai, jangan kultuskan ustadz plus pemikiran ustadz. Cukup hormati ustadz, hormati pemikiran ustadz. Pemikiran ustadz disebut sawab, bukan hak. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu mutlak dari Allah, dari langit turun ke bumi. Tapi kalau sawab dari bumi ke bumi. Oke? Jadi tolong jangan kultuskan. Nah itu kata kuncinya. Cukup? Ada lagi? Akikah, bolehkah saya akikah ketika udah gede, gitu, udah meninggal? Kita nggak ketemu dalil yang mendukungnya. Namun yang saya temukan cuma perkataan Ibnu Mubarak mengenai bukan akikah, tapi berkurban. Pada saat berkurban, Abu Hanifah yang pendapatnya mirip dengan Ibnu Mubarak, ulama salaf semua, membolehkan mengakikahkan orang mati atau memberikan kurban untuk orang mati, tapi dengan syarat tidak memakan dagingnya. Kenapa? Karena dihitung sedekah. Memakan sedekah yang telah diberi sama dengan menelan muntah sendiri. Jadi kalau ada yang beramal, misalnya pengen mengikahin ayah ibu, itu amalan ulama salaf. Siapa? Ibnu Mubarak dan Abu Hanifah membolehkannya, tapi dengan syarat apa? Tidak memakannya. Kalau kurban saya boleh ambil nggak? Kalau akikah saya boleh makan nggak? Boleh, kita undang orang makan. Tapi jika itu sedekah, maka dia makruh dimakan. Saya udah kasih antum air nih, terus saya minum lagi. Enggak, itu makruh. Jadi kalau naktir orang, saya bilang, yang aku berikan ke kamu itu takdiran, sedekah, tapi yang aku makan bukan gitu. Kalau enggak nanti kita makan, ya. Atau kita mau makanan, ayo makan apa-apa yuk. Jangan bilang, ini hadiah buat kalian, terus kita makan. Kita sudah makan, air ludah sendiri. Kalau kita punya ketajaman kolbu, kita bisa lihat tuh, orang itu jorok. Cuma antum kan enggak lihat. Alhamdulillah enggak lihat. Coba kalau antum lihat, pusing ya. Seperti Imam Malik, itu pusing. Dan Imam Abu Hanifah itu pusing melihat ada orang yang berwudu, itu melihat semua dosanya luntur. Cuma sanggup selama 7 harian, terus minta, ya Rob, tolong cabut pandangan batinku ini. Akhirnya beliau nggak ngelihat lagi. Jadi kalau ada orang sholat sampingnya, kelihatan dia, wah ini bekas Malik nih, nyolong nih. Wah ini habis jelalatan nih matanya nih. Yang satu lagi habis ngultusin kiai nih. Yang satu lagi habis syubhatin ustadz nih. Kelihatan sama imam ini, dia cabut.
Makanya imam tersebut dulu mengatakan tidak sah berwudu dengan air musta'mal, sekarang bilang boleh. Tapi Imam Syafi'i bilang nggak boleh. Nanti tanya ustadz-ustadz yang ahli fikih ya. Ustadz ahli fikih Jakarta diundang belum, kayak Ustadz Sarwat. Udah ya. Nah, itu paling alim sebenarnya bilang fikih. Kalau antum fokus ngomong fikihnya. Jangan ngomong masa lalunya. Kalau ngomong masa lalunya kenceng ya. Baik, jadi boleh akikah di luar tanggal 7 disebut qada us-sunnah atau mengqada amalan-amalan sunnah Nabi. Ya, seperti Nabi pernah mengqada salatnya. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengqada akikahnya. Imam Syafi'i nggak pernah diakikah loh. Oleh karena itu, saya waktu kecil kata bapak saya, kamu belum pernah diakikah loh. Ya udah nggak apa-apa, aku lebihin di anakku. Jadi saya nggak pernah mengakikahkan diri saya sendiri. Itu kewajiban orang tua. Jadi kalau udah gede, apa timing yang pas? Kalau datang hari kurban, kita kurban. Kalau punya anak, ya kita akikahin anak, lebihin gitu. Niatin dalam hati, ya Allah dulu aku tidak diakikahkan orang tuaku, sekarang aku lebihkan. Jadi kalau kambingnya seharusnya 2, jadi 4 gitu. Kuat ya, tajir ya. Semoga kita kuat, amin. Cukup ya. Ada lagi? Oh, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang hadis sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Allah. Di fenomena sekarang kan sholat kita berbeda-beda Ustaz. Dari gerakan saja sudah beda. Iya. Mohon penjelasannya yang menurut Nabi melihat, menurut Nabi itu apanya yang harus kita ikuti. Sekian Ustaz. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, khususnya Imam Nawawi mengatakan sholat menurut Nabi nggak mungkin. Mustahil. Nabi itu khusyuk. Nabi kalau takbir hilang dunia dan akhirat. Yang ada cuma Allah. Allahu Akbar. Kalau antum takbir kan tuh bentak ustad. Karena waktu kampanye beda nolnya. Yang pernah begitu tobat. Ya. Tobat serius. Kenapa? Ali bin Abi Thalib jika takbir itu hilang sakit-sakit yang ada di punggungnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah di Sahih Bukhari punggungnya kena panah. Ketika takbir itu dicabut, hilang, rasa sakitnya nggak ada. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika takbir hilang suaranya, nggak kenceng. Kalau antum kan tambah kenceng. Allahu Akbar. Saya aja takut dengernya. Ya. Apalagi yang beda nol sama antum. Bisa jantungan, copot jantungnya itu. Dalam Sahih Bukhari tidak diriwayatkan di Sahih Muslim. Dalam bagian salat Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini coba lihat kalimatnya pelan-pelan. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nabi nggak ngomong gini, "Shallu ka salati." Salatlah kamu menurut aku salat, berdasarkan aku salat. Enggak mungkin Pak. Nabi kalau salat, surga neraka langsung depannya. Coba antum kalau ngeliat neraka kabur, ngelihat surga nggak mau balik. Nabi Idrisnya nggak mau balik, ya kan? Ada yang lebih kuat imannya dari Nabi Idris? Nggak ada. Itu rahasianya kenapa Allah belum perlihatkan surga saat kita sholat. Padahal Nabi mengatakan, ketika aku berdiri di tempat ini, aku memandang surga. Maka aku maju selangkah ingin memetik buahnya, tiba-tiba berubah menjadi neraka. Aku mundur satu langkah. Itu. Lain lagi di hadis sholat kusuf. Mereka kan kusuf ya. Coba tanya imamnya, pasti nggak mengalami itu. Coba kalau mengalami itu mendadak gila Pak. Apa kata Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Di saat Nabi sholat kusuf. Kusuf dulu namanya sama kusuf dan khusuf. Ahli fikih yang membedakannya bulan dengan matahari. Aku melihat semua amal umatku. Maka antum duduk sekarang Nabi telah lihat dulu. Semoga itu tanda syafaat Rasulullah ada pada kita. Amin. Uridat alayya a'malu ummati. Ini penjelasan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Tadi yang dikutip oleh Uwah. Ya. Semua amal umatku telah diperlihatkan kepadaku. Maka saksikan ya Allah, wahai Rasulullah,
bahwa kami mencintai Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sholat, selesai sholat beliau cerita ketika khutbah. Ketika aku berdiri, aku melihat amal umatku. Coba, kalau kita melihat amal-amal semua orang, bisa gila kita Pak. Pusing ya. Nggak kuat, saya bisa baca isi hati antum aja itu udah bahaya. Nanti kegeeran kalau merasa senang. Kesel kalau dalam hatinya bilang, wah ustadznya sotoy. Ya, saya bilang, wah ini bahaya nih. Maka syukur kepada Allah kita nggak bisa baca isi hati orang. Nabi mengatakan, aku melihatmu dari depan dan belakang itu sama. Makanya sahabat Nabi, walaupun di belakang Nabi itu takut geraknya itu betul-betul diatur, benar-benar lembut. Nabi emang punya mata di belakang? Enggak. Itulah disebut mukjizat Rasulullah SAW atau oleh Imam Suyuti disebut dengan al-khasais, kekhususan Nabi SAW. Jadi jangan pernah bermimpi sholat seperti Nabi sholat, nggak mungkin. Seperti Abu Bakar aja antum nggak sanggup, seperti Ali aja antum nggak sanggup. Cucunya Ali, namanya Ali Zainal Abidin, itu yusolli. Seperti dikatakan oleh Imam Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, Imam Ahlus Sunnah. Yusolli kulla yawm 1000 rakaah. Setiap hari sholat 1000 rakaat. Saking kecanduannya sholat. Kita canduannya apa? YouTubean. Semuanya wajah-wajah YouTube nih ya. Ya matanya udah mulai kena soalnya ya. Pada yang senyum-senyum berarti kena. Yang diem berarti wah Ustadz sotoy itu. Nabi katakan apa? Inilah kewajiban berguru. Jadi hadis ini adalah perintah berguru. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Lihat Nabi salat nggak? Maka kita cari orang yang ketemu Nabi. Ketemu sahabat Nabi nggak? Nggak ketemu? Serius? Yang ketemu mimpi Nabi aja susah ya. Orang mimpi ketemu Nabi juga antum nggak percaya. Ya. Antum nggak percayaan orangnya. Karena beda politik tadi. Ya, kalau saya percaya, meskipun saya beda politik sama dia, saya beda coblosan sama dia. Tapi saya percaya karena saya menyaksikan sendiri sebelum dia memutuskan memilih itu, lidahnya nggak putus menyebut nama Nabi. Allahumma sholli alaihi. Saya dengar sendiri waktu multaqa ulama dan habaib di Cirebon. Orang itu. Dan saya baca Imam Malik mengatakan apa? Ma bittu lailan ila wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tertidur malam hari kecuali aku memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik wafat 179, Nabi wafat tahun 11. Enggak ketemu. Tapi kok beliau mengatakan aku ketemu Nabi tiap malam. Itu Imam Malik loh. Ya. Saya kalau mau sholat sama, saya kalau mau sholat saya mengitikadkan saya ikut Nabi di depan. Tapi lewat siapa? Lewat guru saya. Karena guru saya ngajarin sholat. Antum ingat gak sholat waktu kecil? Guru kita punya guru gak? Gurunya punya guru gak? Terus sampai ke sahabat Nabi. Ternyata sahabat Nabi meriwayatkan cara angkat tangan Nabi beda. Ada yang sampai ke, ya gak ada yang begini. Sampainya paling rendahnya di sini. Paling tingginya antara Imam Syafi'i membaca hadis yang sama dengan Abu Hanifah, hadisnya sama. Yuhazi uzunai sampai ke telinga. Bagi Imam Abu Hanifah itu begini caranya. Jadi antum nanti kalau ke Turki, cara sholat Turki itu begini. Halo. Tapi Imam Syafi'i mengatakan cukup begini. Yuhazi ujung jari sampai ke gitu. Gimana dengan yuhazi mankibai? Yuhazi mankibai itu sejajar dengan ini menurut Imam Syafi'i. Hadisnya sama loh. Hadisnya sama. Kok bisa imam beda? Ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu pemahaman imam meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermazhab itu bagian dari sunnah. Karena bermazhab artinya berguru. Kalau antum gak senang dengan kalimat mazhab ganti. Berguru. Wajib gak? Kalau enggak usah undang ustadz sini. Ya,
Gak usah undang-undang ustaz lagi. Kenapa? Gak usah berguru. Ya kan? Jadi makna hadis itu apa? Jika kamu tidak melihatku, lihatlah muridku. Atau murid dari muridku. Atau murid dari muridku. Imam Syafi'i itu dengan Nabi jaraknya siapa? Berapa orang? Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik ke Nafi', Nafi' ke Ibnu Umar dari Nabi SAW. Imam Syafi'i dari Sufyan, Sufyan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad Ibrahim Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Mau disebutin lagi semua. Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Salim, Salim dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Dan itu terhubung lebih dari 1000 guru yang menghubungkan beliau kepada Nabi. Maka sunnah salafus soleh adalah mempelajari sifat salat Nabi dari banyak guru, bukan dari satu buku. Apalagi dari satu channel YouTube. Bid'ahnya bukan main itu. Kenapa? Karena tulisan yang ada di Sahih Bukhari itu tidak lengkap. Imam Bukhari itu menyebutkan terpotong-potong. Takbir sendiri, angkat tangan sendiri, Fatihah sendiri, iftitah sendiri, semuanya sendiri. Jadi kalau sholat nanti kita berhenti-berhenti, habis takbir kita main dulu, apa lagu, kan gitu. Siapa yang menggabungkan ini, itulah yang disebut imam mazhab. Imam Bukhari itu, dia tidak sedang ingin meruntuhkan mazhab Syafi'i. Justru sedang memperkuat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Malik, Maliki, Hanafi. Kenapa? Imam Bukhari berguru ke murid-muridnya Syafi'i. Siapa? Ahmad bin Hanbal di Baghdad, Al-Humaidi di Mekah. Banyak lagi. Murid Imam Malik, siapa namanya? Muhammad ibn Maslamah, ya. Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Yusuf Kutaibah. Orang-orang ini adalah murid Imam Malik. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Jadi Imam Bukhari itu bukan sedang meruntuhkan ajaran mazhab. Tapi sekarang orang kesannya kalau baca Sahih Bukhari nggak usah bermazhab. Padahal baca Sahih Bukhari antum tidak akan lepas dari mazhab. Mau baca hadis pertama langsung Syafi'i, Humaidi, murid Imam Syafi'i itu. Baca hadis kedua langsung ke Malik nanti. Ketiga terus sampai akhir. Sampai akhir. Semuanya imam-imam mazhab. Jadi maksud dari sholatlah seperti kamu melihat aku sholat, sholatlah seperti aku. Sahabat Nabi ada berapa banyak? 124.000. Berarti seharusnya ada 124.000 mazhab dong? Enggak. Yang berani berfatwa di kalangan sahabat kan enggak banyak. Enggak kayak sekarang. Sekarang baru ngaji di YouTube sama TV, udah langsung bilang, bid'ah ente. Itu kan fatwa. Haram loh hukumnya. Yang boleh ngomong bid'ah sunnah itu cuma mufti. Kalau enggak mufti, dia telah melakukan amal yang bukan amal dia. Fantazir sa'ah, siap-siap kekacauan terjadi. Benar enggak? Masjid kalau sudah mulai mufti gadungan muncul, siap-siap jamaah sama pengurus sama pengurus, ustadz sama ustadz, ramenya bukan main. Lebih parah dari pasar, Pak. Ya, pasar itu orang cuma tarik menarik harga. Ini enggak. Tarik menarik pengajian sama imam, sama muazin. Ya. Allahu Akbar. Jadi sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, sholatlah seperti murid seperti dulu kita belajar di kampung. Jadi guru antum dulu yang di kampung itu, dia telah meriwayatkan fi'il Nabi. Dia periwayat loh. Dia periwayat. Jadi boleh sholat seperti orang kampung itu boleh. Ustadz kok gak ikut buku? Emang dulu pakai buku. Imam Syafi'i ngomong gini, al-ilmu haddasana. Ilmunya ulama salafus saleh itu adalah berguru. Aku dulu melihat guruku begini. Aku dulu mengenal guruku begini. Jadi silakan pulang kampung lagi. Ke apa? Bukan ke kampung yang tempat lahir. Pulang kampung ke mazhabnya, pulang kampung ke ajaran gurunya. Itulah yang disebut dengan mengikuti salafus saleh. Bukan ikut buku. Karena buku itu, kata Imam Sya'bi, dulu ilmu ini adalah permata. Tidaklah dapat mengaksesnya kecuali para hufaz, para penghafal dan para fuqaha, orang-orang yang faham. Namun, idza kutiba, ketika telah ditulis, syarakana man laysa minna,
Maka orang yang tidak berguru ikut-ikutan campur tangan dengan apa yang kita tulis, yang kita hafal. Jadi sholatlah seperti imam-imam salafus soleh yang membangun mazhab salafus soleh, bukan seperti buku-buku, bukan seperti YouTube itu, bukan seperti video-video itu. Ya, video itu, buku-buku itu hanya salah satu penafsiran ulama belakangan. Jika ada salaf dengan belakangan berbeda, antum ikut siapa? Ya, ikut buku yang telah mati atau ikut guru yang masih hidup? Guru. Karena yang tahu buku itu salah, guru apa buku itu sendiri? Bukunya bisa ngomong nggak? Hei, aku salah loh. Nggak bisa. Taib. Jadi di Quran nggak ada faqra'u kitabakum, nggak ada. Itu pun kitabakum, kitabak itu tentang amal, soleh dan tidak soleh. Yang ada fas'alu ahlaz zikri. Tanyalah orang yang alim. Berguru kepada orang yang alim. Gitu Mas ya. Akang Pak AA. Jadi berguru ke orang itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kelas? Udah siang. Bentar lagi kita salat syuruk ya. Kesimpulan kajian kita pada pagi ini kembali ke definisi sunnah. Apa itu sunnah? Sesuatu yang ada dalilnya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dalilnya. Jika ada hadis dhaif lalu diamalkan, itu bid'ah atau bukan? Bukan, itu disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf bukan bid'ah, tapi masih bagian dari sunnah. Semoga kajian ini diberkahi Allah, kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, diberkahi sampai siang sore nanti, bahkan sampai mati kita nanti, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.